Jumpa lagi dengan channel hebat Konsumen Menggugat, channel yang memberikan tips dan penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, like, subscribe, and share, dan jangan lupa tekan icon lonceng untuk menandakan kehadiran saya di mata Anda. Kemerdekaan tak pernah diberikan penjajah. Ya, kemerdekaan tak pernah diberikan penjajah. Begitulah ibaratnya Sahron Wicaksono, pelanggan PLN yang merasa hak-haknya diinjak-injak oleh petugas penertiban pemakaian tenaga listrik yang kita kenal selama ini, P2TL, yang menjadi momok sangat menakutkan pelanggan kalau petugas P2TL melakukan razia KWH meter yang berada di rumah pelanggan. Akibat dari investigasi P2TL ini, Sahron melakukan protes atau advokasi melalui sosial media Instagram pribadinya dan juga melakukan pertemuan dengan pihak PLN. Pelanggan PLN yang viral tersebut tidak terima dituduh melakukan pelanggaran KWH meter atau segel meter yang terpasang di rumahnya ditenggarai tidak sesuai standar PT PLN Persero sebagai pemegang izin ketenaga listrikan di tanah air ini. Akibat tuduhan pelanggaran tersebut, Sahron didenda sebesar 60 juta rupiah. Bukan kecil, lumayan besarnya. Sanksi denda ini tidak membuat ia surut dengan keadaan yang menyudutkan Sahron. Tanpa vonis pengadilan, dituduh melakukan pelanggaran dan tanpa diberi kesempatan untuk membela diri, dituduh merubah segel meteran tidak sesuai dengan standar PLN. Sahabat, kita pun bertanya, apa sih standar PLN tersebut? Tidakkah pihak PLN memakai barang dan atau jasa sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI? Kemudian, KWH meter tersebut milik siapa? Milik siapa KWH meter tersebut? Bukankah itu milik PT PLN yang seharusnya merawat atau menerap ulang sebagaimana dikatakan Undang-Undang Meteorologi Legal, bahwa pihak PLN, kalau tidak salah, wajib untuk melakukan terap ulang 1 kali dalam 10 tahun. Jadi, gerakan Sahron, advokasi Sahron dengan memviralkan kasusnya, akhirnya PLN membatalkan denda 60 juta rupiah tersebut. Senior Manajer Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Kemas Abdul Ghafur, mengatakan PLN telah melakukan pertemuan dengan Sahron. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh tim dari Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ternyata Sahron masih menggunakan listrik sesuai dengan daya yang terpasang alias normal-normal saja. Maka denda ini pun dibatalkan dan tak jadi dipungut kepada Sahron. Luar biasa, sangat memalukan dan terlihat tidak profesionalnya pihak PLN di dalam bekerja melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik walaupun sebagai ujung tombak adalah P2TL. Jadi, kata pihak PLN, mempertimbangkan arus listrik yang mengalir ke dalam rumah masih sesuai dengan batasan pengukuran pada KWH meter. Pelanggan memakai listrik sesuai dengan daya yang terpasang di rumahnya. Hasil ukur arusnya juga bagus, kata Kemas melalui pesan singkat WhatsApp Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022 semana diwartakan kata.co.id. Sahabat konsumen, fakta menyatakan petugas penertiban pemakaian tenaga listrik seperti yang saya katakan pada video lain, bukan manusia luar biasa yang selama ini sangat menakutkan dan ditakutkan oleh pelanggan PT PLN. Apalagi terkait hasil investigasi mereka, artinya petugas P2TL itu sih manusia biasa, ya kayak kita-kita juga yang tak luput dari berbagai kesalahan. Artinya hasil razia P2TL juga perlu kita curigai. Sekarang timbul pertanyaan, kalau pelanggan yang diduga melakukan kesalahan, pihak PLN langsung menghajar dengan melakukan pemutusan arus listrik di rumah pelanggan. Habis terang, timbullah gelap. Menjelang pelanggan menunggu kwitansi denda yang dikirim oleh pihak PLN, ya biasanya dengan nominal yang cukup sangat besar. Bagaimana kalau pihak PT P2TL melakukan kesalahan?
alias tidak sesuai SOP dalam melakukan razia, tidak sesuai Undang-Undang Ketenaga Listrikan, dan tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN nomor 088 ZP-2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik. Ya, kalau pihak konsumen salah, PT PLN langsung menghajar dengan pemutusan arus listrik di rumah pelanggan. Sekarang, bagaimana kalau petugas P2TL yang melakukan kesalahan? Pihak PLN jangan pandang bulu. Wajib ditindak dan wajib diberi sanksi hukum. Sebagaimana dikatakan, Bab 12 Tata Cara Perlindungan Hukum dan Keamanan ayat 2 mengatakan, bagi penanggung jawab P2TL, pelaksana lapangan P2TL, dan petugas administrasi P2TL yang melakukan penyimpangan terkait P2TL dikenakan sanksi yang diatur dalam peraturan disiplin pegawai atau sesuai perjanjian pemborongan pekerjaan P2TL. Ya, kami sebagai pelanggan juga ingin mendengar bahwa pihak PLN memberikan sanksi untuk memberi efek agar berhati-hati terhadap penertiban pemakaian tenaga listrik. Sebab mereka telah membuat atau ditenggarai telah membuat laporan dan realisasi pelaksanaan P2TL tanpa pemikiran yang matang dan tidak profesional. Bayangkan, denda 68 juta rupiah tersebut untuk apa? Apakah untuk jumlah pemakaian tenaga listrik atau untuk biaya-biaya perbaikan kilometer dan biaya petugas P2TL? Bisa jadi. Sahabat konsumen, petugas P2TL tersebut pantas menerima sanksi yang lebih berat karena ketika memasuki rumah atau persil, pelanggan tidak berada di tempat. Pelanggan tidak berada di tempat. Pelanggan tidak berada di TKP. Namun ketika Sahron datang, pihak P2TL mengatakan bahwa diduga KWH meter atau segel meter tidak sesuai dengan standar. Tidak sesuai dengan standar PLN. Ini artinya tanpa kehadiran pelanggan, petugas P2TL telah lebih dulu memeriksa KWH meter yang dicurigai tersebut. Nah, ketahuan bahwa petugas tanpa dihadiri pelanggan ataupun saksi ataupun pihak RT dan pihak kepolisian telah mengotak-atik KWH meter yang terpasang di rumah pelanggan. Hal ini sebagaimana diwartakan Jumat 17 Juni tahun 2002. Ya, sebagaimana diwartakan Kompas.com bahwa KWH meter milik pelanggan diperiksa saat Sahron tidak ada di rumah. Hal ini bertentangan dengan peraturan direksi PLN nomor 008 ZP-D-2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik yang mengatakan pasal 10 ayat 1. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh petugas pelaksana lapangan P2TL pada tahap pemeriksaan adalah memasuki persil pemakaian tenaga listrik dan melakukan pengamanan lokasi. Kemudian, sebaiknya petugas P2TL tidak menyentuh atau mendekat APP sebelum disaksikan oleh penghuni atau saksi untuk menghindari dugaan merusak segel sebelum diadakan pemeriksaan. Jadi semuanya sudah diatur oleh peraturan direksi PLN. Toh kenyataan banyak juga petugas lapangan yang lalai dan mengabaikan peraturan direksi tersebut. Hasil pemeriksaan lab pun menunjukkan bahwa segel kami tersebut tidak sesuai standar katanya dan termasuk kategori pelanggaran. Jadi menilik kasus ini, mungkin entah yang keberapa kali, di kotaku, di kota Padang juga pernah terjadi, dibatalkan. Hendaknya menjadi pelajaran, baik bagi pihak PLN dan juga bagi pelanggan PLN. Ketika petugas P2TL memasuki dan memeriksa KWH meter, sebagai konsumen cerdas dan mandiri, Anda juga berada pada TKP. Ketika petugas P2TL memfoto, Anda juga melakukan perekaman dan memoto apa yang sedang dikerjakan oleh petugas tersebut. Dan silakan untuk nyinyir, menanyakan ketika petugas P2TL memperteli KWH meter tersebut. Sebab bukti-bukti otentik tersebut bisa untuk sebagai bukti hukum kalau tidak ada solusi perdamaian. Salam konsumen cerdas, konsumen mandiri.